Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, kalian sudah berdoa kan? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan melalui video. Saksikan ya anak-anak. Hari ini, Ustazah akan memulai pembelajaran daring dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 5. KD apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah menjelaskan, di sini KD 3.1, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk materi yang pertama ya. Nanti sebelum ke materi kita akan mengenal kembali bagaimana bentuk pecahan. Ya, di sini mungkin ada yang lupa, bentuk pecahan adalah A per B, dengan A adalah pembilang, B adalah penyebut. Di materi yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini adalah materi pertama di semester pertama ya. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu menjumlahkan pecahan biasa. Kita sudah mengingat bentuk pecahan tadi adalah A per B. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa. Jadi cuma A per B. Ya. Sebelum ke menjumlahkan, kita akan mengingat kembali apa itu pengertian dari pecahan, kemudian cara membandingkan pecahan, dan yang terakhir kita mengingat kembali pecahan senilai. Materi ini sudah kalian dapat mungkin di kelas 2 untuk dasarnya. Di kelas 4 kalian sudah mengenal pecahan senilai, cara membandingkan pecahan. Kita ingat kembali pengertian dari pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Yang kedua, ini adalah materi di kelas 4 ya. Cara membandingkan pecahan yang pertama bisa menyamakan penyebut dengan menggunakan K, P, K. Ya. Kemudian dengan mengalihkan silang dua pecahan. Ini cara membandingkan pecahan. Kemudian yang terakhir adalah pecahan senilai. Di mana pecahan senilai itu adalah nilainya tidak akan berganti ya, atau tidak akan berubah meskipun nilainya itu dikalikan ya, dikalikan maupun dibagi. Perhatikan di sini. Di sini ada pecahan A per B. Di sini mencari bilangan yang senilai dengan cara dikalikan dengan syarat dikalikan dengan angka yang sama, makanya di sini ditulis P ya. A kali P, B kali P, semua bilangan dikalikan dan dibagi dengan angka yang sama. Ini pecahan senilai. Ini masih mengingat materi di kelas 4 kemarin ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau dengan penyebut yang tidak sama, caranya berbeda lagi. Ingat, nah, untuk menyelesaikan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut tidak sama dengan menyamakan penyebut, yang pertama dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Ya. Jadi ini masih dua pecahan ya, masih dua pecahan. Nanti kalau pecahannya lebih dari 2, kita harus lebih memahami dulu untuk materi yang ini ya. Contoh, 2 per 3 ditambah 1 per 6 ya, sama dengan kira-kira berapa ya?
Ustazah akan melanjutkan cara mengerjakannya dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Mungkin di kelas 4 kalian sudah pernah mendapatkan materi KPK, sekarang kita terapkan di sini. Mana yang harus dicari KPK-nya? Yang dicari adalah penyebutnya ya. Kita akan mencari karena di sini penyebutnya berbeda. Di sini penyebutnya 3, di sini 6. Jadi penyebutnya berbeda, kita belum bisa menjumlahkan. Kita bisa menjumlahkan pecahan ini jika penyebutnya sudah sama angkanya. Caranya yaitu dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, kita akan mencari KPK dari 3 dan 6. KPK dari 3 adalah 3. Kelipatan berarti ditambah 3 lagi ya. 3 ditambah 3 ada 6. 6 ditambah 3, 9. 9 tambah 3, 12 dan seterusnya. Ini untuk KPK dari angka 3 atau penyebut 3. Selanjutnya KPK dari 6, kelipatan dari 6 ya. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18 dan seterusnya. Kita sudah mendapatkan KPK dari 3 maupun 6. Kita lihat di sini kira-kira ada nggak angka yang sama? 6, 12. Angka yang sama ada 6 dan 12. Mana angka yang lebih kecil? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau ada angka yang sama kita ambil yang paling kecil. Mana angka yang paling kecil? Iya, 6 dan 12. Jadi penyebutnya nanti kita ganti menjadi 6. Ini ya. Jadi KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6 dan 12 ya. Maksudnya di sini hanya Ustazah tulis 6, berarti kita nanti akan menggunakan penyebut 6. Ini sebenarnya masih ada banyak ya KPK dari 3 dan 6, tapi kita ambil yang paling kecil yaitu angka 6. Kita akan mengerjakan kembali untuk contoh ini. Untuk lebih detailnya perhatikan. 2/3 ditambah 1/6, kita tadi sudah mendapatkan penyebut baru yaitu 6 ya. Di sini kita sudah punya 2 penyebut 6 tadi yang sudah kita cari KPK-nya. Sekarang kita akan mencari pembilangnya. Caranya adalah perhatikan. 6 kita bagi ya, 6 di sini pecahan yang pertama ya. Pecahan yang pertama 2/3 di sini nanti akan ada atau pecahan baru dari dari penyebut yang baru. Caranya 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kalau sudah tahu hasilnya kita kalikan. Kita kali 2 ya, 6 dibagi 2, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 ya. Ini untuk pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua 6 kemudian 6 kita bagi 6, ikuti tanda panahnya ya. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan lagi 1. Kita kalikan pembilangnya, hasilnya adalah 1. Jadi kita sudah punya penyebut yang sama, ini baru kita bisa jumlahkan. Sama dengan ini menjadi 4 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Bagaimana untuk penjelasan Ustazah yang ini? Kira-kira sudah bisa dipahami? Kalau belum paham nanti bisa diulang ya. Kita amati kembali untuk materinya. Sekarang kita akan mencoba untuk menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut yang tidak sama. Contoh, Ustazah punya 2/3 ditambah 1/4 adalah nilainya kira-kira berapa? Supaya kalian itu lebih memahami,
untuk materi ini, alangkah baiknya ketika kalian mengerjakan matematika itu ditulis caranya ya, karena di sini Ustazah memakai daring, jadi Ustazah tidak bisa memberikan contoh yang banyak. Nanti ketika kalian mengerjakan diusahakan diberi cara ya. Ya, di sini Ustazah pakai penyebut 12 karena Ustazah tadi sudah mencari KPK dari 3 dan 4 itu ketemu 12. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 8/12. Ditambah 3/12. Ini dari pecahan yang kedua ya. Hasilnya adalah 11/12. Yang kedua, 2/9 ditambah 1/5. Tadi dicari dulu untuk KPK dari 9 dan 5. Ketemu yang pertama adalah di sini ya. Ini ketemu 10/4 ditambah 9/45 sama dengan 19/45. Mungkin dari Ustazah materinya cukup sampai di sini dulu. Kalau memang belum paham, kalian bisa mengulang kembali. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi kan? Bapak harap kalau kalian dapat memahami pembelajaran tadi. Tetapi jika ada yang masih belum paham, bisa tanyakan Bapak lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.